Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh, wabil khusus min al-usratil ariqah wan nabilah dzurriyyatis Syekh Mahfuz ibn Hasbullah ibn Abdurrahman, Kiai Wahib, Kiai Yazid wa auladuh hafidhakumullah fi sihatin wa afiyah. Al-Mukarram Gus Umar Faruk, Gus Sidni, Gus Sohib min dzurriyyah Bah Jazuli Ploso, a'azzahumullah bi'izzih. Para pejabat pemerintah yang hadir, pengurus Nahdlatul Ulama, Ansor, Pagar Nusa, Fatayat, Muslimat, Ibnu PPNU, para tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Jatman, apa Jatman jenengan? Jatman. Jatman. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Pesantren merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh lil Islam. Kalau tanpa pesantren, agama Islam hanya pelang mawon, pelang nama. Kalau tanpa pesantren, maka pesantrenlah yang mengisi peradaban, thaqafah, keilmuan, hadarah umat Islam adalah pesantren. Belanda dulu melarang sekolah kepada pribumi, terutama beragama Islam. Dilarang sekolah sing Kristen oleh. Tahun 1901 Belanda membolehkan sekolah. Silakan, orang Islam sekolah, silakan. Orang Islam sekolah. Orang Muhammadiyah sekolah. Para kiai malah haram sekolah. Akhirnya ringkas cerita, setelah merdeka Muhammadiyah sudah siap dengan keterampilan ilmu sosial, manajemen, organisasi, administrasi. NU dalam hal ini lemah, tapi ulumuddin, tafaqquh fiddin yang pegang ulama NU. Jasanya Muhammadiyah besar menjaga Islamnya atau imannya orang Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda sehingga gak murtad. Itu yang jaga Muhammadiyah, yang jagani. Lah NU besar jasanya menjaga mafahim wa mabadi aqidatan wa syari'atan wa khuluqan Islam. Itu pesantren. Paham boten? Sampai sekarang tempatnya tafaqquh fiddin ya pesantren. Sampai sekarang qiblatus tsaqafah al-islamiyah ya pesantren. Marja' lil as'ilah ya pesantren. Nggone takon, nggone pitakone masyarakat tentang agama ya pesantren.
Mboten YIN, mboten pesantren. Nggih mboten. Niki luar biasa. Maka dalam pesantren ada 4 manhaj, 4 metode dalam mendidik putra panjenengan dengan 4 metode. Pertama, manhajut ta'lim, transfer of knowledge, menyampaikan ilmu kepada anak dalam manhajut ta'lim. Ada yang tanya, apa ilmu pesantren masih ana gunane? Masih ono gunane tah ilmu pesantren? Kurang ajar banget sih takon ini, kurang ajar nih. Silahkan tanya di agama lain. Ada enggak misalkan contoh ilmu tajwid? Tanya pada gereja, bukan menghina, bukan. Nanya kok bukan menghina, bukan. Romo atau pendeta, di sini ada enggak ya? Caranya maca Bible, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i. Tanya, silakan tanya. Teng gereja tanya, ada enggak ilmu itu? Enggak ada. Yang ada cuma di Islam. Itu pun di pesantren yang masih dijaga. Kalau bukan Quran pesantren, walaupun sarjana Islam, dalil morat marit tajwid. Jelas sekali bukan pesantren, jelas. Ceramahnya enak. Begitu mengeluarkan ayat Quran, morat marit tajwidnya. Nah, kelihatan bukan pesantren nih. Gampang ya. Yang ngarang ilmu tajwid dulu namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Jadi saat durungnya tahun 224 Hijriah belum ada ilmu tajwid. Tapi para sahabat maca Quran yo bener. Kita ini pakai ilmu supaya bener koyo macane sahabat, ngoten lho. Bisa kita pakai ilmu tajwid supaya baca Quran kita seperti bacaannya Rasulullah dan para sahabat. Pakai ilmu. Dulu nggak pakai ilmu. Sekarang saya namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, bukan orang Yaman. Tenan. Orang guyon. Sing gawe harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, bukan Al-Yamani. Kota Farah itu Afghanistan kalau sekarang. Tahun 170 Hijriah. Sing gawe titik waktu zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat daerah wonten titike. Kulo gak ada Quran zaman sahabat Utsman, fotokopi kulo gak ada. Ora iso tak waca. Titike mboten wonten. Ba ta ta nun ya podo. Jim ha kho sama, dal sama, ro zai sama, polos. Pertama ono titik tahun swidak kali, yang bikin titik namanya Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 62 Hijriah. Ya Allah, sekarang sudah ada titik, sudah ada harokat, sudah ada tajwid. Orang Kebumen baca Quran harus benar. Siap? Alah, orang siap orang. Masih innallahu wasingun ngalim masih. Orang Kebumen masih innallahu wasingun ngalim. Nggih, masih ngoten nggih. Ayo coba dirobah. Ayo dirobah. Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Kiai Sangit ngakil, masyaallah. Iku menung nganggo tajwid jadi nganggo makhrajnya salah, metune huruf saking tenggorokan makhraj niku kleru. Salah. Bon. Niku sing ngopeni pesantren. Ada lagi. Silakan tanya pada gereja. Boten menghina boten. Ente di sini ada nggak metode menseleksi berita? Oh berita ini benar. Oh ini baik tapi kurang benar tapi baik. Oh ini dhaif. Silakan tanya, ada enggak?
hanya di Islam. Itu tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Ar-Romahurmuzi dari kota Romahurmuz. Bukan ojo guyu, tenan. Syekh, bisa nggak bikin metode menseleksi hadis? Iki akeh hadis palsu ini. Kalau Rasulullah bohong, insya Allah bisa. Seminggu jadi ilmunya. Lapor Khalifah, sudah jadi nih ilmunya. Apa namanya? Mustalahul hadis. Hadis kalau syaratnya 4 terpenuhi syarat 4 sahih. Guru karo murid karo guru ketemu. Seperti saya misalkan kata Gus Dur, benar itu karena kalau ketemu orang Gus Dur. Jadi kalau saya berkata kata Mbah Hasyim Asy'ari, bohong itu. Karena saya nggak pernah ketemu Mbah Hasyim Asy'ari. Kecuali saya mengatakan kata Gus Dur, kata Ki Wahid, kata Mbah Hasyim, lah baru benar itu. Paham betul? Jadi kalau saya langsung kata Mbah Hasyim, berarti salah, bohong kula. Mutasil. Nomor kali dobit, gurunya tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa. Jadi potongannya kelalenan nih, potongan kelalenan. Sarapannya bener-bener jeneng sarapannya. Sarapannya semayi, itu semayi. Ampas kelapa ya? Ya. Ampas kelapa sudah diambil, santannya masih di dahar. Masya Allah, dedel yang otak itu. Sego goreng, segonya wis basi. Alah, segorong dino masih digoreng. Ya Allah, dedel otaknya. Sarapan niku susu, telur, madu, jahe. Nanti lu cerdas. Ampas kelapa. Nah, nomor 3, si guru ini thikoh, bisa dipercaya, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak pantas. Bukan masalah dosa, bukan. Orang pantas orang tahu, orang pantas sih lopo. Orang pantas ki nyolong sendal di masjid, orang pantas kan? Dan si guru ini orang tahu nyolong sendal masjid. Orang tahu selonjor sikilnya madhep kiblat, mengarah kiblat. Orang pantas itu. Sampai segitu. Nomor sekawan adil, baru sahih. Kalau kurang 1 syaratnya turun hasan. Kalau kurangnya 2 turun dhaif. Dhaifnya sebabnya apa? Maqtu', munqati', mauquf, mursal, muallal. Ayo orang gereja ilmu iku tanya. Jadi kan mau coba Bible dulu, ada nggak ini sahih, ini hasan, ini ada nggak tanya? Betul wonten. Ayo pesantren. Wonten malih. Orang tak cerita ilmu ini. Imam Syafi'i dapat surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernurnya itu namanya. Gubernur Mawaro An-Nahr. Transoksania. Iran, Afghanistan, Asia Tengah itu namanya Mawaro An-Nahr, sebelah sananya sungai. Dibaca isinya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Maka Imam Syafi'i segera memanggil muridnya, namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sini Robi, sini. Naktub ar-risalah. Ambil kertas, ambil pulpen, ayo kita nulis surat, balesi, jawabi pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte, Robi nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Pondok apa nih? Al-Huda harus baca risalah, Surat, satu surat. Suratnya Syafi'i kepada gubernur. Isinya apa isinya? Kalau saya terangkan 2 tahun. Ringkas mawon. Gubernur, kalau panjenengan pengen paham syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Quran. Ayat Quran tidak sama. Ayo takon di gereja. Ayat Bible sama apa enggak? Kalau di Islam ayat Quran tidak sama tipenya. Ada ayat muhkamah sudah jelas
terang benderang, qul huwallahu ahad, Tuhan satu, selesai sudah, nggak usah ditafsiri lah. Paham betul? Tinggal pendalaman. Ayo kalau tanglet saniki didalami sedikit ya. Panjenengan percaya karo Gusti Allah? Jawab, percaya? Kata siapa? Ayo. Jangan jawab kata kiai, kata ustad. Kalau anak kecil boleh kata ustad, kata guru, kata ayah, kata ibu. Kalau panjenengan suar mati rong di rumahnya, masih katanya, masih jare nih, jare. Gusti Allah ki ono, jare lu ya jare katanya. Jare kiai lu, jare Kiai Wahib. Enggak boleh. Setuan orang di rumahnya mati masih katanya. Gusti Allah ada. Kata siapa? Kata saya. Kata siapa? Nah gitu. Uyah rasanya piye? Uyah rasanya pripun? Kata siapa? Gula rasanya pripun? Kata siapa? Suami istri turu bareng enak mboten? Kata siapa? Masa jare? Namanya akidah, namanya ikatan, akad nikah, ikatan laki-laki dan perempuan, akad jual beli, ikatan pembeli pemilik tanah dan yang membeli, sah sudah. Akidah, ikatan tali kita dengan Allah. Jadi jangan katanya, kata saya, Allah itu ada. Paham? Wow. Oh, jangan katanya lu. Nomor 2 ayat mutasyabihah. Tadi namanya muhkamah, sekarang mutasyabihah. Ayat remeng-remeng harus ditafsiri. Aula mastumun nisa, suami istri duwe wudu senggolan batal. Kata Imam Malik kalau syahwat, kalau nggak syahwat nggak apa-apa. Kata Imam Ahmad kalau saling rangkul lah masa musyarakah saling rangkul batal. Kalau pegang, istri pegang tawaf bukan batal. Bukan rangkul bukan, pegang tangannya tawaf bareng bukan batal. Madzhab Imam Ahmad. Kata Syafi'i, nenek-nenek, kakek-kakek wis gemeter, wis bebuyutan, duwe wudu senggolan ora sengaja, ora syahwat batal. Galak bener Syafi'i. Kata Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegangan, syahwat, sengaja, boten batal, kecuali satu baru batal. Ngerti yang satu ngerti? Ngerti alhamdulillah. Pegawai rutin, maksud kerja rutin, maksud nggak ngerti. Kalau yang satu baru batal. Ini Imam Abu Hanifah. Itu namanya ayat yang bertentangan pemahaman, namanya ayat mutasyabihah. Apa? Ada lagi ayat mutlaqah, absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, harus taat pada bupati dengan syarat. Masa mutlak? Dengan kalau bupatinya baik, kalau nggak baik jangan diikutin. Paham boten? Namanya muqayyadah. Takwati wa ulil amri minkum namanya apa? Muqayyadah. Atullah Rasul mutlaqah. Paham? Pun ono mana ayat manane hakiki realistis, ada majazi metaforis. Yang metaforis apa? Yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah nggak punya tangan. Itu maksudnya qudratullah, kekuasaannya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, malaikat baris ning mahsyar, maka malaikat baris soffan soffa. Waja'a rabbuka, Gusti Allah datang, periksa barisan. Apa bendera merah putih apa? Yang datang bukan Gusti Allahnya, perintahnya. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik. Paham boten? Ini singkat sekali nih, singkat sekali. Nerinci 2 tahun. Diajarkan betul nih? Diajarkan enggak? Dibaca enggak air salah atau usul fiqh? Diajarin betul? Diajarin ya? Jangan fikihnya. Kalau fikih gampang, haram, halal, wajib, makruh, sunnah.
Ini yang otak itu mikir. Ada lagi ayat perintah umum, ada perintah khusus. Aqimus shalah, wajib siapa saja, kapan saja, di mana saja. Wa qatilul ladzina kafaru, perangi orang kafir, enggak setiap saat, kalau lagi perang. Itu sama-sama fi'il amar, perintah, tapi beda. Kulu washrabu, makan dan minumlah, wajib makan, kalau enggak makan dosa gitu. Ya enggak seperti aqimus shalah, bodoh perintahin Al-Quran, makan dan minumlah. Di sini sholatlah, di sini perangilah orang kafir. Siji umum, yang siji khusus. Paham boten? Ada lagi nasikhah dan mansukhah, yang mendelit dan yang didelit, yang dihapus dan yang menghapus. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Wong sing arep mati kudu wasiat, dihapus karo ayat waris. Oleh dengan ayat waris. Ayat sing bagi-bagi waris lho. Walhasil itu surat Imam Syafi'i kepada gubernur. Ayo diajari pesantren, ben santri otak kencer. Jangan hanya fikih, kalau fikih gampang. Sudah paham Quran kata Imam Syafi'i, gubernur belum cukup, harus juga hadis. Karena banyak sekali Quran hanya gelondongan, hadis yang merinci. Contoh, aqimus shalah, aqamus shalah, yuqimunas shalah. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu, ada nggak di Quran? Sing jawab ono atau maca Quran jawab ono. Ada nggak di Quran? Nggak ada. Quran nggak menjelaskan sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada nggak? Quran begitu ada nggak? Betul wonten. Sing jawab ono atau maca Quran, paling maca kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, lima fis samawat, la ilaha illallah, Allahumma shalli Muhammad, tahlil berkat. Panjenengan maca Quran dari awal sampai akhir, gak akan ada ayat sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya. Boten wonten ning Quran. Padahal begitu penting sholat padahal. Cuma orang sholat rokok, belum rokok sakor, orang sholat, tapi nggak jelas di Quran. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat al-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajar. Hadis diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajar atau subuh. Quran betul betul. Jadi kalau nggak pakai hadis nggak tahu berapa kali sholat dan namanya sholat. Kalau hanya Quran nggak tahu itu. Adanya hadis. Hadis pun ada mutawatir, mala yuhtamalu fihil kidbu wal khata', yang tidak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad individual. Ayo santri terus diajar seperti ini. Sudah paham bayan ilahi, penjelasan dari Allah Quran, paham bayan nabawi, penjelasan dari Kanjeng Nabi hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur namanya udah lupa sudah lalu, akibat serapan semayi ampas kelapa. Yang dikirim suratnya gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi, yang nulis surat namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Masyaallah, dedel otaknya. Belum cukup hanya bayan ilahi Quran, belum cukup hanya bayan nabawi hadis, harus bayan akli, kecerdasan akal dipakai. Akal ulama, bukan akal sampai jenengan boten. Akal ulama. Lah akal ulama kalau rame-rame menghasilkan keputusan namanya ijma, konsensus. Contohnya apa? Contohnya arkanus sholati sab'ata asyar, rukunnya sholat 17, bertakbiratul ihram, niat,
berdiri bagi yang mampu, maca Fatihah ketika berdiri, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud, itu hasil akale ulama. Teguran betul wonten, hadis betul wonten. Hadis betul wonten, arkanus sholati sab'ata asyar, betul wonten. Itu hasil produk akale ulama apa? Secara apa? Secara kolektif, rame-rame. Namanya ijma. Pon. Tapi ijma itu sedikit. Ijma itu sedikit. Yang paling banyak akal ulama individual. Dewe-dewe. Kecerdasannya ulama tapi individual. Boten mawi perkumpulan. Namanya qiyas. Apa namanya? Analogi. Ada 9. Qiyas, burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Yang akan saya terangkan 2 saja. Yang 7 kalau saya lagi nanti. Kalau diundang lagi saya terangkan yang 7. Ini 2 saja. Qiyas aulawi. Apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jangan cedek-cedek ya. Apa bahasa Jepun? Bahasa Kebun apa? Cedek-cedek, perak-perak ya. Jangan mendekati zina. Haram, mendekati zina haram. Zinanya jawab. Haram merak-merak nang zina. Dan zinanya fabil aula, lebih-lebih. Betul. Namanya kias aulawi namanya. Coba kalau gak pakai kias gimana coba? Kalau gak pakai kias. Wala taqul lahuma uffi wala tadharhuma. Kamu jangan ngomong kasar karo ayah ibu. Jangan bedak-bedak ayah ibu. Wes tak tempeleng wes. Orang sang ngomong kasar tempeleng aja ayah ibu ini. Ayo. Kayak mboten ini Qur'ane mboten larang nempeleng. Ini dilarang ngomong kasar karo bentak-bentak. Orang no ayatnya ojo nempeleng ayah ibu. Orang no sing wonten ojo kasar, ojo mentak-mentak. Nengoten orang tua nggak usah dikasarin, taboknya aja udah. Wonten kenging. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, luwi-luwi fabil aula nempeleng atau mukul. Paham? Namanya kias apa? Aulawi. Nomor kali burhani. Ini burhani penting, burhani ini. Sabu-sabu haram apa halal? Wani-wani ngaramaken Qur'ane wonten? Ayo, panjenengan ngaramaken barang sing mboten jelas dosa itu haram, padahal halal padahal dosa jenengan. Wani-wani ngaramaken ini Qur'ane ndi, hadis ndi? Ono Qur'ane ono inna sabutan pakai kias, namanya kias burhani. Hadza muskirun, iki barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis menor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu berarti podo karo khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap haram khamr iku haram. Ini Qur'ane ono khamr haram. Ini sabu-sabu ono khamr ono. Wa kullu khamrin haram, namanya qaul syarih, legal statement. Maka fahadha haram, maka ini barang haram, namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Paham boten? Nah, kata Imam Syafi'i cukup 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Kata Imam Abu Hanifah ditambah al-istihsan. Sumber hukum ada salah satu al-istihsan. Kalau yang dianggap baik oleh masyarakat muslim baik, maka itu baik. Itu sumber hukum. Kata Imam Syafi'i, yaitu namanya qiyas. Gak usah nambah istihsan. Kata Imam Malik, Quran, hadis, ijma', qiyas, ra'yu ahlil Madinah. Pendapatnya ulama Madinah sumber hukum. Ya kata Imam Syafi'i, yaitu qiyas. Pendapat ahli Madinah qiyas, sudah cukup qiyas. Kata Imam Hambali, tambah lagi Quran, hadis, ijma', qiyas, istishab, yaitu qiyas. Kata Syafi'i, paham boten?
Niku diajarkan di pesantren. Kalau nggak ada ijma, nggak ada kias, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dengan niki, rungakan penting. Dengan adanya metode ijma kias, lahirlah ilmu fikih. Fikih itu kan ada ijma kias. Fikih itu Sabinah, Sulam, Taufik, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmu' 40 jilid, Mahalli 40 jilid. Dengan adanya ijma dan qiyas, maka lahirlah ilmu fikih. Kalau tidak ada ijma qiyas, nggak akan ada ilmu fikih. Paham? Itu adanya di pesantren. Yang bukan pesantren, alas. Yang penting ngurus mateng, halal, haram, sunnah, makruh, wajib. Alah itu masakan wis mateng. Tapi orang ngerti nggak masakane piye. Paham betul? Itulah namanya manhajut ta'lim di pesantren. Ada lagi? Di pesantren diajar, kalau biar ngaji tapi kayaknya orang paham, kayaknya mboten paham. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadhihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utawi man Zaid iku at-tawil wong dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake man Malik, fi baitin jero omahe bil amsi wingi kana mutaki cetongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahu bengkokaken sapa Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok apa golok. Kula ngaji sing kaine ngajar gitu, enggak paham. Ternyata Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, kana mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Ya Allah, wong kiai ora paham. Contoh, panjang badai milih bupati, nggak usah bupati lah, orang enak. Badai milih ketua NU, siapa dia? Namanya Zaidul Zaid. Siapa dia? Oh Gus Dur, oh Pak Hashim Muzadi. Oh, seperti apa orang seperti apa orangnya? Ya gemuk atau kurus, namanya quantity. Kemudian kualitasnya, kapasitinya, capability-nya, kemampuannya seperti apa? Ngoten lho. Setelah itu apa? Hubungannya Ibnu Malik, anak Man Malik, apanya? Relasi, hubungnya dengan orang lain baik juga hubungannya. Oh baik. Dia mondok di atau keluaran mana dia? Alumni mana dia? Di mana tadi itu? Di rumahnya tadi itu. Zaid di rumahnya. Oh, Gus Dur keluaran Irak, Mesir, Irak, Belanda, Gus Dur itu. Kalau Hashim Muzadi, Sarang, Gontor, Bangilan. Kalau saya beli Boyo, Krapyak, Mekah. Namanya Ples dan kapan, tahun berapa? Bil amsi wingi. Tadi itu di dalam debatnya wingi. Karena mutak kita tongkrong posisi. Sekarang dia jadi apa? Sekarang jadi apa? Kita mau pilih jadi ketua PBNU. Sekarang lagi jadi apa? Yes. Biadi saifun, tangannya nyekel golok, to have. Dia punya kekuatan apa? Oh, punya kekuatan dukungan sekian cabang, misalkan. Kemudian dengan kekuatan itu apa aksinya dia? Setelah beraksi apa reaksinya? Zaid bengkok akan golok, aksi. Faltawa goloknya jadi bengkok, reaksi. Paham boten? Namanya kategori 10, esensi, quantity, quality, relasi, posisi, time, place, to have, aksi dan reaksi. Paham? Ini namanya makulatul asyara, agar milih seorang atau menjadikan betul sama milih PB ketua NW. Arep milih mantu wis, arep golek mantu. Arep golek mantu. Siapa dia? Kualitas seperti apa? Ning di ngajine atau ning di sekolahnya sejauh mana pinternya? Dia bagus enggak hubungan dengan orang lain? Paham? Arep golek mantu lho. Nah, di zaman saniki yang muktamar NU ke kongres cabang duit. Nggak usah siapa dia, kualitas nggak usah wis. Yang penting
Apa bupati apalagi? Sabar lagi. Pak Yazid duitnya kurang kalah. Sudah gak kepake sudah. Lah itu namanya kategori 10. Kata Imam Ghazali, barang siapa tidak paham ilmu ini, tidak bisa dipercaya ilmunya. La thiqata bi ilmih. Itu ada dalam kitab Al-Mustasfa, Muqaddimah Al-Mustasfa. Barang siapa nggak ngerti ilmu gini nih, mantik, makulatul asyarah, la thiqata bi ilmih. Kata Ghazali, kiai nggak ngerti ilmu mantik, nggak ngerti makulah, nggak dipercaya ilmunya, nggak berkualitas. Bukan kata saya, kata Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa. Paham betul? Nah, kalau nggak berkualitas apa? Ya paling-paling mimpin segota lah, paling-paling polis. Mimpin segota, selawatan, di lapangan konser, padang wulan, pada koyo Rino, itu aja nggak usah bahas ilmu lah. Paham betul? Nih, ilmu kayak gini, ayo di pesantren harus digalakkan, Kiai Wahib harus digalakkan. Cari yang anak yang cerdas agar mendalami ilmu ini. Sampai jamu jawame, syukur ghayatul wusul, jamu jawame, mantiknya juga Mustasfa, Al-Manhul, semua usul fiqh yang otaknya cerdas. Ngoten nggih? Niku namanya manhajut ta'lim di pesantren. Yang kedua, di pesantren ada manhajut tadris. Apa? Mengamalkan ilmunya. Praktikum, kalau jadi bahasa sekolah, mempraktekkan ilmunya. Bahkan dipimpin, diberi contoh oleh kiai. Santri ini nonton, melihat cara sholat kiai, takbiratul ihram, maca Fatihah, cara ruku'e, cara sujud kiai, ditiru oleh santri itu. Tadris namanya. Paham betul? Kiai kalau lagi marah seperti apa, cara marahnya. Kiai kalau lagi seneng seperti apa, piye senengnya. Kiai kalau lagi sedih susah, cobaan apa lah, piye susahnya. Kiai kalau ada tamu, gimana cara menerimanya. Bergaul dengan tetangga, seperti apa kiai itu. Kiai ini kawin mana, piye cara kawin mana. Pak, ini namanya manhajut tadris namanya. Apa namanya? Manhajut. Koyo sahabat ningali Kanjeng Nabi, sak kelakuan Kanjeng ditiru. Cara sholatnya, cara wudhunya, cara melakunya, cara adabe melaku, adabe lungguh, adabe dahar, adabe sare, masya Allah. Nah, santri gitu, niru takbir piye kiai, cara takbiratul ihram, niru ditiru. Piye carane kiai sholat, piye carane nrimo tamu, piye carane bergaul karo tetangga, karo konco, piye carane ngadepi pemerintah. Namanya manhajut tadris. Apa namanya? Beda dengan sekolah. Kalau sekolah guru datang selesai sudah ngajar udah pergi, terserah mau murid mau niru saya mau enggak terserah, enggak usah ditiru lah guru itu. Ngebetan. Guru SMP SMA dulu. Masa santri yang murid niru dia, niru betul. Udah kayak di pesantren niru. Namanya manhajut tadris. Yang ketiga, manhajut ta'dib. Manhajut apa? Disiplin. Masya Allah. Manusia itu diberi perangkat oleh Allah supaya bisa membangun peradaban, membangun kemajuan. Diberi perangkat 3 hal. Berapa? 1. Al-quwwatun natiqah, the power of intelligence, kecerdasan otak. Santri kudu hafal alfiyah, kudu hafal Quran sekian juz, kudu hafal nadum-nadum yang lain. Ini dalam rangka mencerdaskan akalnya. Wes, dengan akal itulah ilmu maju. Nah sekarang ilmu teknologi mencapai puncaknya sepanjang sejarah manusia. Semenjak Nabi Adam baru ada sekarang yang namanya AI, yang namanya YouTube, Google, baru ada sekarang sejak Nabi Adam. Paham betul? Ya Allah. Kita nggak ngerti apa-apa. Yang namanya AI itu Pak, yang AI itu, ya Allah, canggih luar biasa. Panjenengan pengen weruh bagaimana pendapatnya Said Akil tentang nasionalisme? Buka nama saya, ada nanti. Oh, Said Akil begini, saya nasionalisme itu. Apa pendapat dia tentang tasawuf? Buka, wonten niku. Bukan hanya saya, anak saya.
Anak saya namanya Dr. Rehab, ada. Dr. Rehab membahas tentang kesehatan mental, penyakit jiwa. Baca pendapatnya seperti apa. Ya Allah, betul usah golek kitab nang toko wis buka iku ae. Iya itu. Semua kitab ada di situ. Tafsir Ibnu Katsir, Tabari, Razi, Zamakhsyari. Wonten niku. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim ada di situ di Google. Ya Allah. Pengen weruh sapa wae? Siapa itu Gus Dur? Siapa itu Sunan Ampel? Siapa itu Ki Hasyim Asy'ari? Siapa itu Sunan Gunung Jati? Sapa Prabu Kian Santang? Sapa Ki Kusankan? Ada di Google. Sapa Said Akil? Wonten di Google. Ya Allah. Itu bagus ya. Jeleknya nih, jeleknya. Satu lagi, bagusnya. Iran meluncurkan rudal menuju Israel tepat sasaran. Yang ditembak maunya apa? Oh, gedung senjata tepat. Yang tembak maunya apa? Oh, markasnya Mossad Intel Iran tepat. Yang mau ditembakkan apa? Gudang makanan supaya kelaparan tepat. Bendungan air tepat. Dulu Saddam Hussein sering mengirim rudal ke Israel, nggak pernah tepat, belum ada alat itu, belum ada AI. Dengan ada AI tepat sasaran. Ini Iran nih, misalnya tepat nembak Tel Aviv kan menggunakan alat itu. Lanjut dengan ketinggalan, insya Allah. Orang ngerti AI, YouTube ngerti buatan YouTube. Ning jerone YouTube ceramah kula kathah, ceramah Gus Muafid, ceramah Gus Baha wonten kathah. Tapi musibah bar ndelok ceramah kula iklan obat kuat. Nggih mboten. Obat kuat enggak apa-apa obat kuat enggak apa-apa. Enggak apa-apa obat kuat, umure kula. Kula umur 73 kula umur kula, wis 73. Penting obat kuat itu. Wis la haula wala quwata lah. Tapi sing elek niku gambar. Iklane gambare ku lho. Gambare wong zina. Niku jenengan delok gambar iku dadi saksi makan akhirat. Ning dina kiamat sampeyan dadi saksi wong zina iku. Sampeyan delok. Wis tuku obat kuat mawon tulisan delok gambare pun. Merek nompon mah kopi moncer ta apa ta. Mereknya banyak mereknya lah obat kuat. Ya Allah. Tapi jangan melihat orang zina gambarnya. Jadi saksi sampean. Ning akhirat bakal. Paham? Ini kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, itu kuwatun natiqah, kecerdasan manusia dari Allah. Yang kedua, al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Ayo muni bareng. Al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? The power of idea. Ada dua. Ada nafsu ghadabiyah, ada nafsu syahwatiyah. Malaikat mboten enggak ada malaikat. Malaikat ndelok wong ayu, ora pengen, ya orang duwe anak. Makanya enggak bisa jadi pemimpin di dunia. Malaikat jadi ketua NU enggak bisa. Membangun universitas, pesantren, bank, perbankan, jembatan, jalan tol, mboten saged malaikat. Israil itu saged nyabut nyawa, tik wis titik tok wis. Israfil nganggur masih nyekel trompet tok, durung waktu kerja. Mungkar nakir di sana, marubuka, wa nabiuka, wa imamuka, pun titik itu nggak bisa lainnya nggak bisa. Suruh ngajar alfiah nggak bisa. Tenang, saya itu. Membuat kemajuan di bumi ini nggak bisa. Yang bisa maju bumi kita. Ini tadi ayat Quran dibaca Al-Qari, ini jangan fil ardi khalifah. Nah perangkatnya dua, satu nafsu ghadabiyah, dua nafsu syahwatiyah. Monggo panjenengan menengaji jangan menjelekkan dua hal ini. Jangan dijelekkan, diarahkan. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi bupati. Kalau saya jadi bupati Kebumen saya bangun jalan-jalan, saya aspal semua, hotmix semua. Irigasi pengairan pertanian beres. Orang melarat saya kerjakan semua. Anak-anak yang gak mampu sekolah saya sekolahkan semua. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus matan. Kalau niatnya bagus, tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Wes niatnya ku niatnya ibtigha' mardatillah, mencari doa Allah. Kalau niatnya seperti ini,
nafsu ghadabiyah ganti, jenenge ganti. Himmah apa? Apa himmah itu? Strong will. Hasrat yang kuat, kemauan yang kuat. Orang yang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad itu orang yang punya himmah besar. Saya harus menang. Mulanya perang menang terus. Perang Badar 13-14 lawan wong sewu menang. Perang Uhud menang. Mong sing nyekel panah jaga gunung ning dhuwur gunung Uhud meneng, nyekel panah meneng ae ngoten. Delok kancane ning sor perang menang, anggar mateni wong kafir, cincinnya, dompetnya diambil, namanya fight namanya. Lah sing jago sing nyekel pandur iri, lah aku entuk opo iki meneng ae iki? Meneng ae. Ora melo perang. Delok kancane ning sor mateni wong kafir, dompet, baju, cincin menawa. Lalu jaman saiki yo HP-nya diambil lah gitu. Dadi iri. Senjaga nyekel panah iri, dipimpin kalau sahabat Jubair wong 16 turun melo perang nang isor. Khalid bin Walid masih kafir waktu itu, tahu ada kelemahan, muter dari belakang dari gunung nyerang yang di bawah, umat Islam kalah. Di situ Sayyidina Hamzah gugur syahid. Kanjeng Nabi kena batu, kena giginya patah, kena batu. Kejeblos nih lubang, dipanah puluhan panah nyerang Kanjeng Nabi, ditangkis karo tangannya sahabat Thalha bin Ubaidillah sampai tangannya berdarah-darah, nangkis panah sing ngaran Kanjeng Nabi. Perang Uhud tuh, jane menang jane. Kalau yang pegang panah nggak ninggalkan tempat. Perang Bani Mustalik menang, perang Hunain menang, perang Mu'tah menang, nggak pernah kalah Kanjeng Nabi. Pernah dinasihati oleh pamannya Muhammad, Abu Thalib pamannya. Muhammad leren disik dakwah. Kamu akan dibunuh Muhammad oleh Abu Jahal CS. Apa jawabnya? Nek panjenengan pripun? Leren disik dakwahnya atau mulangin nang madrasah leren harus dipateni awakmu iki. Pripun? Langsung berhenti ya? Penakut berarti langsung berhenti ya? Jawab. Saya jenengan orang sing ngomongi, ente kan dipateni lho. Syaratnya leren dhisik mulang madrasah. Leren mulang madrasah jadi ketua madrasah leren. Kira-kira leren bener, leren nggih. Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten boten panjenengan. Dereng, terus kapan? Itu namanya himmah namanya. Sayyidina Umar, orang himmahnya besar. Persi Romawi harus kalah. Ya Allah. Sampai ke Afrika Utara, Sayyidina Umar dakwah memenangkan perang Qadisiyah, menyerang Persi, masuk Islam semuanya. Himmah. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan Inggris, lawan Belanda, lawan Jepang, menang betul. Dia apa? Orang dia nuklir, orang dia duit, dia himmah. Gak ada apa? Kiai Hasyim Asy'ari, NU harus besar, NU harus besar betul. Dengan duit? Enggak. Dengan senjata? Tidak. Himmah, strong will, paham? Jadi panjenengan himmahnya kudu besar, kudu menang. Jadi pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Dari guru KB kan tolabul ilmi, wah guru KB wis hari dotun. Pinter wajib, bodoh dosa. Ayo ngomong, pinter, bodoh, yang kerasa, bodoh, dosa. Hiji meneh, menang, kalah, dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah, kamu a'laun, pemimpin di atas, direktur, ketua, kepala, komandan, panglima.
Imam, nggak mau makmum. Itu namanya wa antum a'laun, kalau di atas. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu orang patah banter, jawab orang patah banter ya. Menang, kalah. Kita mau menang apa mau kalah? Nah, gimana? Nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya. Mau naganya 9, saya mau jadi naga 10. Aguan, Tommy Winata, Wilmar, Tanoto, Mayapada, Hartono, Budi Hartono, Prayogo Pangestu, Om Lim, Antoni Salim, 9 orang kaya Indonesia, saya ke-10. Betul panjenengan. Kalau saya kaya, bukan hanya zakat. Wa ta'ala mal hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin bis sabil wasayum fil riqab. Bukan hanya zakat, tapi semua. Yatama, dzil qurba wal masakin wa bis sabil wasailin wa riqab. Kan saya bantu semuanya. Musola sing miring-miring tak dandani kabeh. Kalau saya kaya, saya mboten niat ngoten, saya mboten. Nafsu syahwatiyahnya ganti namanya. Apa? Azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adhaimu. Adhaim, makarim, kesuksesan, kebesaran harus diraih dengan azimah. Kalau ngomong ini orang sembarangan, ono dalile, sembarangan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Jangan kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Artinya podo-podo kamu meninggal dunia meninggalkan harta supaya anak panjenengan sejahtera. Artinya kita kudu sugih, kita kudu. Berarti sugihku melarat. Sugih melarat. Masya Allah, aku lagi lungguh karo dosa-dosa ya. Kulen lagi lungguh di tengah-tengah dosa-dosa kabeh. Masya Allah. Sahabat Utsman sing wis pasti mlebu surga wong 10, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah, sing udah kasih tahu pasti surga. Sayyidina Utsman wis pasti masuk surga. Pernah sedekah gandum pirang karung, ora dihitung. Yang jelas diangkut dengan 700 onta. Mbuh pirang karung, mbuh pirang karung. Ayo jenengan pernah sedekah pirang onta? Jawab, yang pernah sedekah pirang karung. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman sugih dan loman. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mireng namanya mireng. Aran kue mireng. Wali kutub ada 4. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Hasan Asyadili, Syekh Hasan Rifai, dan Syekh Ahmad Badawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wong Baghdad. Suatu hari ziarah kubur datang Imam Syafi'i teng Mesir. Coba Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ziarah kubur. Wong Kebumen orang sini BSAG orang gelem ziarah kubur. Masya Allah. S. Sarjana alam. Ini BSAG keluar swasta lagi. Swasta. Bu di negeri mending lah. Dosennya sering mencret. Dia sering bolos. Orang gelem ziarah kubur. Syekh Abdul Qadir Jilani. Wali kutub. Ziarah datang Imam Syafi'i. Dari Baghdad pergi ke Mesir. Bu, numpak apa ya? Pesawat 1 jam lebih kok. 1 jam seperempat lah kalau pesawat Baghdad Kairo itu. Wes datang dusun Fustot, namanya desa Fustot, kuwe Syafi'i. Baru ziarah teng mriku, kuburan Ibnu Hajar Asqalani, ngarang Fathul Bari Syarah Bukhari,
ada Zakaria Al-Ansori, sekarang Fathul Wahab, ada Waqi' Ibn Jarrah, gurunya Syafi'i, gurunya. Baru berziarah melihat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i melarat-melarat orang di rumah. Imam Abdul Qadir Jailani segera membeli tanah 10 hektar diwakafkan kepada penduduk desa Fustot, desa Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun ono tulisan ning gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wali sugih loman panjenengan. Said Muhammad. Ini Habib tenan iki, ini Habib tenan iki. Said Muhammad bin Abbas bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani teng Mekah. Putra Mbah Mun mondok teng mriku sedaya, putra Mbah Mun Gus Najih, Gus Subab. Waktu kula teng mriku santri 700 ditanggung Pak. Dahare kitabe pakaiane sakit diobatin, pulang kasih tiket. Kula nate nganter Gus Dur sowan, kula nganter Gus Dur. Gus Dur duwe duit. Kok sak bungkus buise piro? Kula diwehi amplop. Nek kula 2000 real nek kula isi 2000 real. Gus Dur duka pinten niku. Jadi Habib Sayyid Sugih loman teng kebumen wonten mboten? Jawab, ning kebumen wonten mboten? Dereng. Kiai Wahab niku mensosialisasikan NU, nyebaraken NU sampai teko nang Palembang. Teko nang Palembang ketemu karo Kiai Kamil Soleh. Bapaknya Pak Taufik Kamil mantan Dirjen Haji waktu Pak Agil Munawar itu loh. Orang Semarang aslinya, berdiri NU di Palembang. Ke Banten, Menes, Pandeglang, ketemu Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten. Ini tahun 30-an nih, tahun 30-an, 34, 35, 36 lah. Pergi ke Ajengan, Pagentongan, Bogor, Kiai Abdul Hamid, berdiri NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki, Cipinang, Cirebon, Kiai Abbas. Dugi ke Wadugi, teng Buntet, Kiai Abbas. Lasem Mbak Masum, Semarang Kiai Ridwan, Kudus Raden Asnawi, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Kiai Fahasun karo Kiai Faisal, berdiri NU di Lombok. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Duitnya dewek. Iki waktu ya alim, aktivis, kaya dan berkorban. Masya Allah, Kiai Wahab tuh. Nih baru kayak Kiai Wahab nih, NU bisa tersebar kayak gini. Paham betul? Jadi duit itu penting duit itu. Bangun masjid karo, bangun madrasah, mondoke anak, tekan tamu, mertua nyembelih ayam, nulungi tonggo kebakaran omahe. Ya Allah, lungo haji menyempurnakan rukun Islam karo, Masya Allah, penting duit itu. Asal carinya yang benar, niatnya juga yang benar. Wajib sugih wajib, melarat dosa. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj ningali ana wong ba'ats tangising kuburan. Gede dhuwur. Gagah. Mbok cedeki dipareki, mbok didekatin, mukanya bolong, gak ada dagingnya. Kanjeng kaget, man huwa ya Jibril? Ku sapa Jibril? Gede dhuwur tapi mukanya bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin jejaluk, rajin minta-minta. Bakal tangis kuburan, mukanya gak ada dagingnya makanya. Paham mboten? Jadi kaya itu wajib, Masya Allah. Bahkan bila perlu, kiai pakaiannya lebih mahal daripada bupati. Bupati jasnya mereknya apa? Saya Dormil, semeter 13 juta. Bupati sepatunya apa? Saya Hermes, selawe juta. Bupati kacamatanya apa? Saya Cartier, 45 juta. Bupati pulpennya apa? Saya Montblanc, 15 juta. Bupati minyak wanginya apa? Saya Jo Malone, Hugo Boss, Bulgari, Louis Vuitton, 7 juta, 5 juta sebotol. Ayo apa ayo dilawan bupati.
Bupati tasnya apa? Saya Gucci 70 juta. Ojo kiai tasnya ono tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Kebumen. Sandale lili, kopi air campur coklat. Minyak wanginya misik, ya Allah, insyaallah. Kelaminnya kokoro bulan durun ganti. Sorbannya mek siji, bagi-bagi waktu bupati, calon bupati bagi-bagi. Yang kaya, kiai itu yang kaya. Masya Allah. Yang sewu, kalau kalangan kita yang saya tahu ya Kiai Mahrus di Lirboyo kaya. Waktu itu loh, waktu itu kiai yang kaya lah. Mobilnya Holden dan Pisut. Kiai Ali Maksum ya cukup kaya, mobilnya Holden. Kiai Bisri Mustafa kaya, Kiai Musaddad, Anwar Musaddad kaya. Jadi kita harus dengar apa? Dengar ngadepi orang kaya, nggak kalah gitu. Masya Allah. Paham betul? Kalau kiai-kiai Syiah di Iran, waduh, mobilnya Cadillac, Caprice, Plymouth, Audi, Mercy. Jadi kan mobilnya Luxio, Grand Mark, lengai misik, musolanya peteng, jedingnya kosong, cibuknya bolong. Alah, Masya Allah. Lantai jedingnya kuning kecuali 2 tapak kaki yang nggak kuning. Jangan gitu ah. Musola toiletnya musola karakol pom bensin, dalam toilet pom bensin, wangi, harum. Masuk toiletnya musola pete, jengkol, bawang, ambune. Paham boten? Walhasil kita harus kaya. Ayo, kita harus. Alhamdulillah paham. Nah, yang keempat. Yang keempat di pesantren ada manhajut tarbiyah ar-ruhaniyah. Setiap malam Jumat santri baca barzanji, baca deba, baca burdah, baca yasin. Itu dengan lagi mendidik tarbiyah ruhaniyah, membangun spiritual. Tunggu namanya konten namanya. Tidak cukup banyak ya ngaji kitab ya. Malam Jumat libur, ayo baca barzanji rame-rame. Nanti anak ini mau jadi konglomerat, mau jadi jenderal, tetap ingat barzanji. Ingat karo burdah. Apal betul barzanji, apal betul. Kiai harus hafal. Roy Surya kudu hafal barzanji. Kalau nggak hafal ojo diampropin. Khutbah Jum'ah jangan baca. Itu buku khutbah dari mimbar buang. Kalau Surya khutbah jangan baca. Kalau baca ojo dinggo maneh. Apa bedane Surya karo SAG khutbah Mas Moco. Talqin apal-apalan, mana satu kol jelani apal, ini khutbah nikah apal, khutbah gerhana apal, tuh Suriah harus gitu, beri contoh kayak gitu, burdah apal, siap betul siap. Kalau ada kiai nggak apal barzanji masih moco, oh jadi ampropin, muli nggak usah diantar, ojek dewe. Kenapa saya kok keras begini? Karena itu milik kita, itu kepunyaan kita. Kalau bukan kita yang ngapal, siapa yang mau ngapal? Kalau bukan kita yang ngapal barzanji, Muhammadiyah suruh ngapal. Kalau kita nggak hafal burdah, Persis suruh ngapal. Kita, kan itu milik kita. Paham boten? Cekap semanten mawon, muga-muga wonten manfaatipun. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahu fakal kamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhana wa iyyahum minal mihani wal fitan wa taj'alna wa lahum farajan wa makhraja. Inna nas'aluka bi maqa'idil 'azzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajil ajla wa bi fadlikal karim wa judikal 'amim wa bi kalimatikal tammati allati la yujawizuna baru wala fajir ya akramul akramin ya hasib ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasida min maqasid dunya wal akhirah.
Inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluna ila mu'adin tahajjamunana am ila dimal umurna illam yakun bighadabun 'alaina fala nubali ghaira an nafidh ya ustaulana. Na'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat adh-dhulumat wa asna 'ala ad-dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk. Lakal uqba hatta tardu wa la hawla wa la quwwata illa bik. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. La ya'ti bil hasanati illa anta wa sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atina bil khair wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah.